Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon siswa baru atau peserta didik baru kelas 10 di SMK Wijaya Sukodono. Tema pelaksanaan MPLS Provinsi Jawa Timur kali ini adalah mengembangkan potensi siswa berkarakter, menyenangkan, dan bersahabat secara maksimal dari rumah. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan kurikulum 2013 khususnya pada program keahlian multimedia. Tahap pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu Guru akan mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, serta menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kegiatan inti ini menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Nantinya Bapak Ibu Guru akan memfasilitasi kalian untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Setelah kegiatan inti adalah kegiatan penutup yang terdiri atas membuat simpulan, melakukan refleksi, dan juga umpan balik. Kemudian melakukan penilaian serta merencanakan kegiatan tindak lanjut. Aspek penilaian dalam kurikulum 2013 terdiri dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan, serta aspek sikap dan perilaku. Yang pertama, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum jenjang SMK ini memiliki bobot pengetahuan 80%, dan 20%-nya adalah aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Kemudian yang kedua adalah aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, serta mengerjakan suatu soal atau proyek. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan mengerjakan dan melaksanakan proyek, keterampilan membuat teks, serta keterampilan dalam menjawab soal lisan dan lain sebagainya. Kemudian, aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian yang menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan juga diambil oleh diri masing-masing siswa. Mata pelajaran apa sajakah yang dipelajari di jurusan multimedia ini? Berikut ini adalah daftar mata pelajarannya. Di kelas 10 terdapat mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian muatan peminatan kejuruannya terdiri atas mata pelajaran simulasi digital, fisika, kimia, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, serta dasar desain grafis. Kemudian mata pelajaran muatan lokal adalah BTQ. Selanjutnya adalah mata pelajaran yang ada di kelas 11.
yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian muatan peminatan kejuruan terdiri atas mata pelajaran desain grafis percetakan, teknik animasi 2D dan 3D, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian muatan lokal pada kelas 11 ini adalah conversation. Mata pelajaran yang ada di kelas 12 yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Kemudian muatan peminatan kejuruannya terdiri atas mata pelajaran desain media interaktif, teknik pengolahan audio dan video, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian muatan lokal pada kelas 12 ini adalah bahasa Jawa. Selain terdapat mata pelajaran kejuruan multimedia, di SMK ini juga terdapat PKL atau praktik kerja lapangan yang akan dilaksanakan di kelas 11. PKL ini bertujuan agar kalian dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah di dunia kerja, baik itu dunia usaha maupun dunia industri. Inilah keunggulan dari SMK. Kalian dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja dengan daya saing yang cukup besar. Untuk itu, kalian harus dapat mengembangkan minat dan bakat kalian masing-masing sesuai dengan persaingan yang ada di dunia kerja. Cukup sekian penjelasan tentang pengenalan kurikulum kali ini. Untuk pendalaman materi ini, di akhir tayangan akan ditampilkan pertanyaan yang harus kalian jawab, kemudian dikerjakan di buku tulis dan hasilnya dilaporkan ke panitia PPDB. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, stay at home, tidak perlu keluar rumah bila tidak dibutuhkan, termasuk juga dalam belajar. Karena belajar tetap dapat dilaksanakan meskipun kita berada di rumah. Selama PPKM ini, proses belajar mengajar dilaksanakan dengan jarak jauh, baik itu lewat YouTube, Zoom, Google Classroom, ataupun grup WA. Semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.